ini definisi pengusaha menurut saya itu adalah sebagai arsitek solusi gitu. Oke. Artinya adalah pengusaha itu tidak hanya dia menjual suatu produk, tapi bagaimana pengusaha itu bisa mengidentifikasi permasalahan, keresahan, termasuk kebutuhan pasar, gitu. Jadi pedagang itu hanya dia menjual suatu produk, tapi kalau pengusaha itu menciptakan apa kebutuhan dari konsumen. Om Swastiastu, bertemu lagi dengan Tian, kita saya Tanju dalam Jag Dadi Podcast, Jag Dadi. Kedatangan seorang pemuda yang sangat inspiratif, yang mampu menciptakan sebuah ikon rekreasi dan agribisnis di Bali. Siapa lagi? Yaitu Bli Made Siladana. Apa kabar? Luar biasa. Oke. Kalau Anda datang ini sebuah kebahagiaan begitu ya. Akhirnya dari sekian lama kita menunggu jadwalnya yang begitu padat, akhirnya Bli Sila hari ini bisa datang. Bagaimana kondisi hari ini? Sehat? Astungkara sehat. Selalu dilindungi. Lalu dilindungi. Termasuk rezekinya selalu dilancarkan. Dilancarkan. Baik. Bli Sila adalah founder sendiri lah. Artinya kan ini usaha Anda sendiri garap dari nol. Dari tidak ada menjadi ada dan kini menjadi ikon di Bali, bahkan saya sampaikan. Bahkan yang di luar Bali pun menjadikan Desilas sebagai salah satu alternatif utama dalam berekreasi di Bali. Tolong ceritakan dulu apa itu Desilas. Baik. Pertama, terima kasih atas undangannya Bapak sama-sama. Tanju yang luar biasa dalam podcast Jag Dadi Pengusaha, luar biasa. Dan kali ini saya akan bercerita pengalaman saya dalam berbisnis tentunya. Oke. Jadi sebelum saya mengarah ke Desilas, saya mau mengambil konsep yaitu menanam visi dan menuai realita. Oke, apa itu? Apa itu? Lebih detail lagi, Bli Sila. Jadi, apa itu menanam visi dan menuai realita? Ya. Itu merupakan suatu pencerminan perjalanan bisnis saya di bidang pertanian dan pariwisata. Jadi, maksudnya adalah di saat kita memiliki mimpi dan ide, apabila kita tanam dengan kerja keras, kita rawat dengan strategi yang tepat, kita pupuk dan kita siram dengan konsistensi dan kesabaran, hasilnya nanti itu adalah kita bisa tuai, kita bisa panen. Gitu. Jadi tidak hanya sebatas di pendapatan aja, tidak hanya di ekonomi saja, tapi berdampak positif terhadap lingkungan, terhadap orang banyak, terhadap sosial yang ada di sekeliling kita, dan juga yang terpenting adalah di lingkungan kita. Gitu. Itu merupakan suatu konsep yang saya ambil sejak saya awal berbisnis sampai sekarang. Kurang lebih perjalanan bisnis saya itu 10 sampai 13 tahun. Oke. Dalam 10 sampai 13 tahun. Dalam menciptakan destinasi pariwisata, penggabungan antara pertanian dan pariwisata itu. Gitu. Nah, lalu dari penggabungan bisnis rekreasi, pariwisata dan pertanian itu, dari sisi mana seorang Bli Sila itu bisa mengkombinasi itu untuk bisa menghasilkan sebuah cuan? Bagaimana strateginya itu? Strateginya adalah kita berpikir tentang diversifikasi pendapatan. Jadi saya itu awalnya adalah saya mengambil konsep
pengembangan sektor pertanian dan pariwisata. Karena kan di situ emang potensinya ada, terus ada hal atau permasalahan, ada peluang, ada kebutuhan dari masyarakat gitu. Jadi saya melihat di situ mengambil konsep taman rekreasi dan pendidikan gitu. Itu nilai intinya. Jadi kami tidak hanya membuat suatu taman rekreasi aja, tapi lebih dititik beratkan pada pengalaman. Nah, di situ ada dua sumber utama dan sumber pendukung. Ya. Jadi sumber utamanya itu adalah tiket masuk, terus sumber pendukungnya itu adalah pengalaman dalam edukasinya. Jadi dengan konsep pertaniannya kita masukkan, rekreasinya juga ada di situ. Jadi kita bagaimana membuat suatu pengalaman sehingga wisatawan datang ke situ bisa bermain dan belajar di sana. Ada nilai di situ gitu. Itu pengalamannya. Setelah itu activity-nya. Jadi activity-nya di situ ada berbagai activity bisa kita create, dan untuk sekarang itu ada 20 lebih itu activity. Selain itu ada pendukungnya berupa hasil dari pertanian kita juga bisa jual, baik itu hortikultura, termasuk juga buah-buahan yang ada di sana. Terus Dijualnya kepada pengunjung Desilas. kita ada pengunjung Desilas plus kepada customer kita bermain di Horeca, hotel, restoran, dan Sebagai kafetaria. supplier. Itu plus ada juga kita, karena ada permintaan di awal, ada permasalahan di mana teman-teman dari pihak hotel atau pemerintah itu dia memerlukan tempat venue outbound. Jadi kita ada buat tempat atau venue outbound yang tentunya yang terlengkap dan ternyaman, dan itu juga sebagai sumber dari pendapatan pendukungnya gitu. Oke, Blisila, coba ceritakan dulu sedikit bagaimana seorang Blisila akhirnya memutuskan membuat usaha di lereng bukit seperti yang saat ini Desilas ada. Kenapa memilih tempat itu, dan apa yang Anda yakini dari sebuah tempat yang menurut kita dulu mungkin tidak terpikir untuk membuat sebuah taman rekreasi besar seperti Desilas di sana. Jadi bagaimana awal konsep berpikirnya? Mindset apa yang Anda miliki saat itu? Kenapa Anda memutuskan untuk membuat Desilas di lokasi tersebut? Oke. Awalnya itu ada suatu masalah, keresahan. Ada kebutuhan dari masyarakat gitu. Jadi saya melihat itu sebagai suatu suatu permasalahan. Sehingga saya keresahan apa ini? Keresahan dalam arti gini, orang perkotaan dia menginginkan keluarga itu untuk bagaimana mereka ada wisata edukatif dan dekat dengan alam gitu. Jadi kita melihat permasalahan keresahan itu, jadi kami datang untuk memberikan suatu solusi. Tidak hanya taman rekreasi orientasinya rekreasi, tapi di situ ada nilai dengan kedekatan wisatawan dengan alam, tempat untuk belajar pertanian, seperti itu solusi yang kami tawarkan. Terus ada lagi keresahan pada waktu itu seperti yang saya bilang tadi, teman-teman di hotel, restoran, karena kami bermain di Horeca, jadi pada waktu itu tidak ada, mungkin hanya satu aja ada, Kebun Raya yang menyediakan venue kegiatan outbound, tapi mereka merasa kebingungan untuk mencari alternatif yang lebih nyaman dan lebih lengkap. Nah, di situ saya hadir, bagaimana saya bisa menciptakan tempat outbound yang nyaman, aman, lengkap, plus ada activity lainnya gitu. Jadi Kebun Raya tidak ada activity-nya. Tidak ada activity-nya, cuma lapangan. Habis itu tiket masuk, ya udah. Sendiri-sendiri melakukan kegiatan. Tapi tempat saya bagaimana saya meng-create suatu value. Jadi ya creating value ada di situ. Tidak hanya tiket masuk aja, tapi apa yang kita bisa berikan ke customer,
value apa yang kita berikan. Oke, gitu. Priscilla. Anda tadi menyinggung masalah meng-create sebuah value. Meng-create value itu kan tidak semudah kita mengucapkan gitu. Di mana dan bagaimana cara seorang Priscilla itu menemukan sebuah value yang akan menjadi sebuah hal yang diterima oleh pasar. Itu bagaimana cara kita bisa menentukan value itu? Oke. Sedangkan kompetitor Anda anggap kompetitor yang sebelumnya Anda jadikan kiblat bahwa yaitu Kebun Raya tidak menyediakan itu. Tapi bagaimana seorang Priscilla itu dapat menemukan bahwa oh ini loh yang dibutuhkan, bukan hanya itu saja gitu. Oke. Bagaimana itu cara menentukan itu? Oke, untuk menciptakan suatu value, kita di situ harus bisa ini, definisi pengusaha menurut saya itu adalah sebagai arsitek solusi gitu. Artinya adalah pengusaha itu tidak hanya dia menjual suatu produk, tapi bagaimana pengusaha itu bisa mengidentifikasi permasalahan, keresahan, termasuk kebutuhan pasar. Gitu. Jadi pedagang itu hanya dia menjual suatu produk, tapi kalau pengusaha itu menciptakan apa kebutuhan dari konsumen. Case-nya di Desilas, seperti yang saya bilang tadi itu, bahwa ada keresahan di situ. Jadi saya harus menciptakan suatu value, nilai. Jadi nilai pada waktu itu kita lihat, pertama itu potensi. Potensi kami apa? Potensi yang ada di situ dengan cukup lahan pertanian yang luas, ada support juga dari masyarakat sekitar, karena daerah kami itu merupakan suatu kawasan pertanian yang emang pertanian gitu. Plus di sekelilingnya itu ada hutan. Jadi tempat kami itu di tengah-tengah hutan. Jadi sisi timurnya itu hutan lindung, background kami itu adalah Bukit Pohen, terus sisi kirinya, utaranya itu kebun raya, sisi selatan juga hutan. Tuh. Jadi dengan potensi pertanian itu yang kita angkat. Jadi dengan konsep pendekatan di situ ada edukasinya. Itu. Edukasi value yang kita berikan menjawab dari keresahan itu adalah solusi yang kita berikan, yaitu edukasi tersebut tentang pertanian. Jadi orang kota itu melihat anak-anak khususnya di perkotaan, dia tahu apel dari supermarket. Tahu dia selada dari hamburger. Jadi dia tidak tahu tanamannya seperti apa. Gitu. Jadi kami datang untuk menjawab solusi tersebut seperti itu. Seperti wortel itu apa sih? Buah atau sayur atau apa gitu. Jadi kan kalau melihat tanamannya langsung bahwa ternyata wortel itu ada di bawah tanah. Daunnya ini yang muncul. Kalau tidak dicabut tidak tahu itu wortel. Demikian. Tapi saya sedikit tarik benang merah dari maksud keresahan Priscilla mengidentifikasi permasalahan dan hadirnya Desilas itu adalah bahwa masyarakat kita kondisinya adalah masyarakat industri. Mereka lelah bekerja dari pagi sampai dengan sore, kemudian di malam hari mereka baru berkumpul dengan keluarga dan itu waktunya terbatas karena mereka harus istirahat. Rasa bersalah masyarakat industri ini begitu besar dengan keluarganya. Sehingga di waktu luangnya mereka butuh ruang lebih luas dan lebih nyaman untuk bersama-sama. Dan Desilas salah satu jawabannya. Seperti itu kurang lebih. Betul. Oke. Kemudian keren ya. Yang saya lebih keren pikir itu adalah kenapa Anda terpikir membuat sebuah biang lala besar sebagai ikon Anda di sana. Itu memang terpikir atau ada orang merekomendasi atau hasil dari meditasi mungkin? Anda, saya harus buat sesuatu yang besar ini gitu. Kami membuat suatu activity semua yang ada di sana itu tidak jauh lepas dari intinya, konsep awalnya, di mana di situ ada pertanian dan ada rekreasi. Jadi, kenapa saya bangun Kincir? Pada waktu itu saya menginginkan orang-orang yang berkunjung ke sana itu dia bisa melihat suatu pemandangan. Dengan begitu indahnya, hijaunya, termasuk juga di situ ada Mount Agung dan Batur Siluet, diperlukan suatu tempat yang agak tinggi.
untuk bisa melihat hamparan ke semuanya. Saya berpikir pada waktu itu buat menara tower. Ya. Tapi masalahnya karena segmen kami di situ dari anak-anak sampai manula, Ya. itu tidak mungkin orang yang sudah berumur dia jalan ke atas kecuali pakai lift gitu. Dan pada waktu itu karena kami bicara lift dengan tower itu kan investasi luar biasa. Ya. Kepikiranlah buat suatu Ferris wheel dengan dia berjalan sangat pelan sekali sambil dia bisa menikmati, dan itu kita tempatkan di tengah-tengahnya area kawasan kami, dan Astungkara itu menjadi ikon. Gitu. Termasuk juga semua wahana di sana. Jadi ada berkuda, ada kereta api. Kereta api itu dia mengelilingi kebun kelengkeng. Terus seperti yang wahana baru itu ada bom car, ada Merry Mushroom, ada snail post. Semua itu berbentuk pertanian. Contoh misalkan bom car berbentuk hama tanaman. Snail post misalkan itu berbentuk bagaimana anak kecil diajarkan untuk mereka bisa menanggulangi hama tanaman dengan menyemprot hama tersebut. Apabila sasarannya kena tembak, itu akan menembak balik gitu. Jadi ada suatu atraksi dari kegiatan yang mereka lakukan. Jadi semua itu berhubungan dengan pertanian. Terkonsep sedemikian rupa, menyatu jadi satu antara rekreasi dan pertanian serta pendidikan. Seperti itu ya? Iya, konsep kami kan taman rekreasi dan pendidikan. Kita dalam berbisnis itu kita mengibaratkan seperti pohon. Filosofi pohon. Ya, filosofi pohon. Jadi bagaimana kita di dalam pohon itu mulai dari akar, batang, ranting sampai daun. Jadi saya mengibaratkan bagaimana akar yang kuat. Jadi visi dan misi perusahaan kita kreasi sedemikian rupa. Makanya saya tadi itu kan ada bagaimana kita bisa menanam visi. Ya, visi kita harus kuat, didukung dengan misi yang konkret, ciptakan budaya perusahaan yang baik. Terus batang itu saya ibaratkan seperti sumber daya manusia. Bagaimana sumber daya manusia, apabila pohon itu semakin tinggi, semakin besar, otomatis diperlukan batang yang kuat dan kokoh. Itu pun di dalam menjalankan perusahaan, sumber daya manusia itu harus tumbuh, berkembang. Gitu. Setelah itu ranting itu adalah departemen. Jadi bagaimana kita bisa meng-create departemen yang solid, teamwork yang baik, bisa bersinergi, bisa berkolaborasi. Setelah itu daun. Nah, daun inilah kenapa Desilas bisa ada sampai sekarang. Karena terus berinovasi, berkreativitas, sehingga ibarat seperti kalau pohon itu ada fotosintesa. Jadi bagaimana mengalirkan hasil fotosintesa itu dari daun menuju ke bawah, ke akar. Gitu. Dari akar pun harus bagus. Aliran itu harus bagus. Sehingga nutrisi yang didapat dari bawah itu menuju ke atas. Dan hasil akhirnya adalah bunga dan buah. Itu goal kita. Semakin subur, semakin bagus, akar yang baik, lancar, kokoh, bunga daunnya hijau, lebat, otomatis bunga dan buah juga besar. Luar biasa. Itu internalnya. Faktor eksternal juga ada yang mempengaruhi seperti tanah, cuaca, termasuk juga ada pohon-pohon sekelilingnya. Itu saya ibaratkan seperti ada regulasinya, ada kompetitornya, itu kira-kira itulah filosofi dari logo Desilas Agrotourism. Itu salah satu penjelasan dari logo saya juga. Karena saya bangun logo tersebut seperti ada hamparan tanah, di situ ada pohon yang kokoh dengan daun yang lebat, dan kami harapkan nanti terus bisa berbunga dan berbuah. Luar biasa. Blisila. Dari semua penjelasan yang Anda sampaikan itu sangat konseptual nih. Jadi diperhitungkan sedemikian rupa, difikirkan sedemikian rupa. Sebelum itu Anda di mana? Sebelum Anda akhirnya memutuskan ada di bisnis ini, menciptakan bisnis itu, kemudian Anda mengawal sendiri sampai hari ini. Sebelum itu Anda siapa?
Awal saya dilahirkan dari keluarga petani dan pedagang. Oke. Ayah saya petani, ibu saya pedagang. Dari kecil memang saya dididik ditempa dengan kedisiplinan, Ya. dengan kerja keras. Termasuk juga bagaimana, karena di lingkungan bisnis ya, Ya. prinsip-prinsip ekonomi itu memang sudah saya dengar, saya lihat itu dari kecil. Jadi saya sudah termindset dari kecil bagaimana nanti di saat sudah dewasa menjadi bisnismen. Oke. Gitu. Termasuk juga kedisiplinan, mulai dari bangun pagi, terus bagaimana menyimpan tabungan, termasuk juga di fisik diajarkan bagaimana kita bisa tahan terhadap situasi apapun. Ya. Saya ikut karate, taekwondo dan sebagainya gitu. Jadi di saat saya sekolah dari SD, terus di kampung, SMP di kampung, SMA ke luar daerah ke Denpasar untuk supaya tahu tentang hidup mandiri jauh dari orang tua. Setelah itu kuliah di Undiknas mengambil ekonomi, manajemen. Setelah itu tamat di Undiknas, sempat juga kepikiran saya harus keluar mencari sesuatu yang nanti saya dapatkan bisa saya implementasikan dalam kehidupan saya, dalam bisnis saya. Saya pergi ke Australia. Saya tinggal di Sydney. Tapi karena keinginan mau S2 di situ. Mau S2 di situ, tapi karena sudah ngambil sekolah akademik Inggris cuma 3 bulan sampai 4 bulan, terus pulang untuk ngurus-ngurus lagi. Sepertinya orang tua, terutama ibu, itu tidak setuju. Karena ada keworian, apakah itu faktor karena saya anak putra sendiri atau ada unsur lain, tapi saya meyakini, saya melihat karena ibu juga seperti itu, ya saya memutuskan untuk tidak di sana dan saya sekolah di Bali untuk S2. Itu S2-nya. Nah, S2 ini saya mengambil kajian pariwisata. Sebelum mengambil kajian pariwisata, saya mendapatkan sesuatu di Sydney tersebut. Ya. Karena saya di situ bagaimana saya harus mendapatkan suatu suatu ide, suatu referensi, dan situ saya melihat potensi pertanian karena daerah tempat tinggal saya di kampung itu pertanian pada waktu itu. Saya punya orang tua punya lahan yang cukup luas. Jadi saya pengen bagaimana sektor pertanian yang ada di luar negeri, di Sydney, termasuk juga bagaimana kombinasi antara pertanian dan pariwisata itu dikombinasikan. Terus saya di situ datang ke pertanian anggur, saya sampai sempat part time kerja di situ, melihat prosesnya seperti apa dengan teknologinya, termasuk juga di agrowisata. Ya. Saya datangi di sana, termasuk juga pasar-pasar yang ada di sana, baik itu pasar tingkat, kalau kita bicara di Indonesia ada pasar tingkat desa, kecamatan, sampai kabupaten, sampai provinsi gitu. Di situ, nah itu jadi saya terbuka, pikiran saya, sepertinya ini bisa kita terapkan nanti dengan pendekatan pariwisata berkelanjutan dengan mengambil konsep agrowisata itu. Oke. Gitu. Nah setelah itu saya ke S2 kajian pariwisata, saya ngambil itu karena saya udah punya di dalam pikiran saya harus pulang ke kampung untuk mengembangkan setelah saya kuliah. Ya, jadi saya mengambil tesis pada waktu itu strategi pengembangan agrowisata Desa Candi Kuning Selatan. Jadi tesis saya itu saya analisa dengan sedemikian rupa, dengan benar-benar dengan teliti, yang nantinya pemikiran saya hasilnya ini saya akan implementasikan di tempat saya. Itu. Saat itulah tercipta Desilas. Setelah itu 1 tahun, 2 tahun. Dan itu hasil dari tesis Anda? Hasil dari tesis saya. Tesis saya strategi pengembangan agrowisata Desa Candi Kuning Selatan. Salah satu cara mengembangkan itu adalah dengan menciptakan taman rekreasi yang berkolaborasi dengan pertanian, seperti itu. Iya. Itu kurang lebih jadinya. Iya. Keren ya. Jadi
sebenarnya kalau kita boleh tanya, Blissila ini akhirnya seorang pebisnis atau seorang petani? Lebih tepat di mana jadinya? Jadi karena darah saya sebagai keluarga petani, Ya, otomatis saya tahu tentang pertanian oke. gitu. Dan main bisnis kami itu emang di sektor agribisnis. Berarti penyalur hasil bumi, hasil Penyalur pertanian. hasil pertanian, hasil pangan khusus hortikultura dan buah. Itu masih berjalan sampai hari ini. Sampai dan itu sebagai main bisnis kami. Jadi Itu main bisnis bisnis. keluarga. Oke. Nah, masuknya agrowisata ini adalah saya bisa bilang bonusnya dari pertanian itu. Oke. Berarti Karena sampai hari kan ini masih berjalan. ya karena kan sektor pertanian emang kita pakai sebagai bisnis utama. Oke. Blissila, kita berbelok sedikit dari cerita Anda tentang bagaimana Anda mengembangkan bisnis tersebut dari agribisnis sampai sekarang agribisnis berkolaborasi menjadi sebuah taman rekreasi dan pendidikan. Anda punya pengalaman ke luar negeri, memperhatikan pertanian di luar negeri, dan kita tahu tidak sedikit warga Bali yang datang ke luar negeri, baik ke Jepang, mungkin ke Australia ataukah negara lain yang konsen dengan pertanian. Namun kenapa mereka tidak mampu membawa ilmu teknologi yang ada dalam pertanian tersebut ke Bali untuk direalisasikan ataukah mungkin diuji cobakan di Bali? Apakah memang di luar negeri itu tidak dibuka semua rahasia tentang bagaimana mereka mengembangkan pertanian, atau memang kita yang tidak mampu dalam penerapan tersebut? Kalau sudut pandangnya Blissila sendiri seperti apa? Kalau menurut saya itu adalah SDM kita belum siap. Oke. Ya, SDM itu kesiapan dari sumber daya manusia dalam hal untuk menyerap teknologi, mengimplementasikannya, Ya. termasuk juga di sektor contoh misalkan seperti di pertanian. Ya. Saya melihat banyak sekali teknologi masuk, baik itu irigasi tetes dengan sistem greenhouse. Ya. Di situ juga ada IoT, termasuk juga ada drone agriculture gitu. Oke. Jadi sepertinya itu yang pertama adalah modal besar, investasi tinggi. Ya. Selain itu juga kesiapan SDM belum. Termasuk juga ada beberapa teknologi yang tidak tepat. Contoh misalkan seperti drone agriculture. Itu harus bisa kita membedakan di mana itu digunakan. Contoh misalkan di pertanian kecil dengan produk hortikultura dengan skala kecil itu tidak tepat. Harusnya itu dengan skala perkebunan, misalkan hamparan luas, buah-buahan, misalkan alpukat atau durian itu bisa. Itu. Lalu kalau seandainya kita menyadari bahwa SDM kita tidak siap, apakah Blissila sendiri melihat potensi masyarakat kita termasuk pemerintah juga melakukan leading sektor dan regulator ini sudah menuju kepada penyempurnaan konsep pertanian itu? Saya lihat sih karena di Indonesia ini sumber sektor bisnis pertanian itu kan sekarang sudah mulai menjadi prioritas. Ya. Dengan bagaimana kita bisa ketahanan pangan gitu. Dari segi regulasi termasuk juga universitas sebagai riset dalam hal ini itu sudah mulai saya lihat. Sudah mulai termasuk dari kementerian. Kita bicara Kementerian Pertanian yang menaungi di sektor pertanian ini, pendekatan-pendekatan teknologi itu sudah mulai diarahkan untuk ke sana, untuk efektivitas, untuk dalam hal untuk menunjang dari hasil yang maksimal. Itu termasuk pun kami sebagai petani dan juga saya sebagai ketua, karena tempat saya itu ada P4S, Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya di Desilas. di Desilas. Nah, di situ pun kita juga memberikan pemahaman tentang bagaimana pentingnya penerapan teknologi. Oke. Baik itu teknologi yang sudah ada, termasuk juga penciptaan teknologi-teknologi baru untuk menunjang dari
produksi gitu. Artinya semua keilmuan teknologi pertanian itu di Desilas disajikan, diterapkan. Tergantung dari ininya kita. Ada beberapa teknologi yang sudah kita terapkan. Ya. Contoh misalkan seperti dalam greenhouse, di situ ada irigasi tetes dengan drip irrigationnya. Setelah itu juga ada penggunaan IoT, di mana kita bisa melihat suhu, kelembaban, kandungan nutrisi dalam air, sehingga hal-hal atau permasalahan itu bisa kita ketahui lebih dini. Gitu. Misalkan nutrisinya kurang, ya kita langsung bisa cepat menambahkan gitu. Itu salah satunya. Terus yang berhubungan dengan teknologi lainnya itu pemanfaatan drone agriculture kami sudah, tapi itu drone yang besar itu ya? Yang besar itu, tapi itu tidak kami pakai sendiri karena lahannya di daerah kami itu kan untuk holti. Kemarin sempat coba, itu kurang efektif, tapi sekarang kami sewakan. Jadi kami itu fungsinya untuk apa, Blisila? Untuk penyiraman, penyemprotan. Ya, untuk penyiraman pestisida, penanggulangan hama tanaman dari atas, termasuk juga pemberian nutrisi seperti itu. Dan sebenarnya drone agriculture itu kan tidak hanya itu aja, bisa dipakai untuk menanam rumput, misalkan di tempat hamparan luas, diganti tempat bawahnya, itu nanti bisa dikasih bibit seednya. Jadi kita lepas, kita tekan knob, langsung tersebar bibitnya. Termasuk juga pemberian makan perikanan di tambak, itu juga bisa dipakai. Keren ya. Berarti Desilas sudah menyediakan itu untuk membantu para petani. Ya, Stungkar. Ya, luar biasa. Blisila, Anda tadi sudah menjelaskan bahwa sudut pandang Anda sebagai seorang pengusaha bahwa kita harus punya konsistensi. Kemudian kita harus punya mental yang kuat untuk menjaga semua itu agar berjalan sesuai dengan mimpi kita. Kalau hari ini mimpi seorang Blisila itu apa? Visi Anda dalam mengantarkan seluruh bisnis, baik itu main bisnis Anda ataukah Desilas Agrotourism saat ini. Lalu apa mimpi lanjutan Anda? Mimpi lanjutan saya, bagaimana saya bisa kebebasan finansial dan itu bisa terjadi. Kebebasan finansial itu bisa terjadi. Dan happiness. Kalau kebebasan finansial itu bisa terjadi kalau menurut seorang Blisila? Bisa. Maksudnya jadi, kebebasan finansial itu seperti apa? Jadi gini, saya mengawali bisnis ini awalnya itu adalah profit oriented. Bagaimana kita harus bisa menggaji karyawan, mengatur cash flow, di saat tamu rame, di saat tamu sepi, itu bagaimana kita bisa mengatur itu. Jadi ya Astungkara dengan strategi yang saya terapkan, terus saya bisa melalui itu, dan per bulan itu menunjukkan suatu peningkatan. Tumbuh dan terus berkembang. Dan untuk saat ini kami tidak lagi ke profit oriented, tapi ke happiness oriented. Berarti semua orang yang datang ke Desilas harus memiliki rasa kebahagiaan. Seluruh itu dari internal dulu. Internal itu ya saya sebagai founder, CEO, berarti apa solusi yang sudah saya berikan itu sudah bisa menjawab. Berarti di situ ada suatu customer itu bisa membayar. Gitu. Otomatis kita kan happy. Karyawan juga dia bisa menerima bonus, service, itu juga ada happiness di situ. Selain itu lingkungan sekitar, social planner kita yang saya ciptakan itu juga mendapatkan suatu benefit, hal yang positif. Termasuk juga wisatawan datang ke sana itu juga harus happy. Bisa melihat, bisa menikmati apa solusi yang sudah saya berikan gitu. Blisila, dari tadi kita berbicara, saya menilai Anda adalah orangnya sangat tenang sekali gitu ya. Saya yakin dalam proses Anda menjalankan usaha ini pasti Anda tenang memikirkannya, dalam setiap permasalahan yang hadir di Desilas Anda tenang mencari solusinya gitu.
Tetapi saya tidak meyakini bahwa ketenangan itu selalu hadir. Pasti ada sebuah ketegasan di dalamnya. Bagaimana seorang beli sila menilai sebuah arti ketegasan itu untuk menjalankan usaha kita ini sehingga terus grow up? Bagaimana nih ke beli sila? Oke, gaya kepemimpinan yang saya lakukan Ya. itu adalah otoriter Ya, dikombinasi dengan demokrasi. demokrasi. Oke, Anda sudah pernah bilang itu ke saya. Iya, jadi bagaimana kita sebagai pemimpin harus melihat situasi. Kalau bicara otoriter itu kan berarti pemimpin yang mengendalikan semua, diperlukan suatu keputusan yang cepat. Ya. Gitu. Jadi kita harus otoriter. Tapi kita juga memerlukan suatu gaya kepemimpinan yang dua arah, demokratis, kekeluargaan. Ya. Gitu. Jadi saya di dalam berbisnis itu yang menerapkan kombinasi tersebut. Nah, sampai saat ini pun, jadi apa permasalahan-permasalahan di bawah itu bisa saya tangkap dan saya selesaikan. Saya itu sebagai pemimpin itu menjadi sosok solusi. Pasti ada aja yang bisa kita akan selesaikan Ya. dengan model seperti itu. Berarti Anda menempatkan diri kapan harusnya Anda tegas dan kapan harusnya Anda untuk terbuka menerima solusi dari pihak lain termasuk keluarga Desila semua, baik karyawan ataukah dari vendor-vendor Anda. Sekarang berapa yang terlibat di seluruh aktivitas bisnis Anda? Ada berapa tim yang membantu Anda dalam menjaga stabilitas operasional usaha Anda? Untuk total karyawan sekarang di pariwisata aja, kalau di low season itu 90-an, Oke. kalau di high season itu 120. Itu hanya di pariwisata aja. Tapi kalau di unit-unit yang lain, agribisnis itu kurang lebih 200. Total seluruhan. Total Wow. seluruhan. Itu luas Desilas 3 hektar lebih. Luas Desilas itu 10 hektar. 10 hektar. 10 hektar dikelola oleh 120 orang dalam kondisi high season. Itu cukup mengaturnya, Bismillah. Cukup. Itu kita ada beberapa divisi di dalam unit saya itu yang multitasking. Gitu. Jadi contoh misalkan departemen yang depan, terus di departemen sumber daya manusia HRD, termasuk juga pemasaran, itu emang sesuai dengan job masing-masing. Tapi ada yang saya rancang emang itu multitasking untuk efektif dan efisien. Gitu. Karena sekian luas itu kalau tidak diatur strategi pos SDM-nya, tidak mungkin bisa mengendalikan seluruh pengunjung yang datang ke Desilas. Ya. Tapi sebenarnya itu sudah berjalan, sudah saya bangun relnya sedemikian rupa. Jadi dan sekarang pun, dulu kan awalnya saya membangun bisnis itu dari mulai buka 2014 sampai 2016 itu saya sendiri. Oke. Saya sendiri yang mengelola dari nol, dari membuat, habis itu saya bangun, habis itu saya buka 2014, 2017 itu sendiri, mulai dari produksi di bagian operasional, termasuk juga pemasaran, termasuk juga keuangan, itu semua saya sendiri. Setelah itu menunjukkan suatu kurva terus meningkat setiap bulan, setiap tahun. 2018 baru meng-hire manajemen. Itu ada top manajemen, ada manajer operasional, ada GM pada waktu itu. Dan setelah mau masuk ke COVID itu lagi saya ubah lagi pola. Pada waktu itu kami rumahkanlah topnya. Kebetulan dengan permintaan sendiri, ya karena kita juga tutup pada waktu itu, dan sampai sekarang itu baru awal tahun kemarin baru meng-hire lagi. Anda menyampaikan bahwa Anda mengelola sendiri di awal Desilas ini. Kalau saya tertarik pada bagaimana Anda memulai memasarkan Desilas itu. Pemasarannya kan Anda lakukan sendiri loh di awal itu. Jadi bagaimana seorang beli sila melakukan proses pemasaran terhadap sebuah tempat yang besar, yang baru, dan tidak menjadi jalur bagi masyarakat sebelumnya untuk beraktivitas di jalur itu. Bagaimana Desilas ini dipasarkan di awal ini? Bisa berbagi sedikit?
Ya, di awal itu emang penuh dengan tantangan. Nah, tantangannya itu apa istilah? Jadi tantangannya, nah kita bicara tantangan sekarang. Ya, Saya ada tiga, ada hambatan, oke. ada tantangan, dan ada pengorbanan. Oke. Gitu. Jadi, Tolong dijelaskan masing-masing ini. oke. Hambatan pada waktu itu adalah karena jujur saya sendiri membangun Desilas itu dari modal yang sangat terbatas. Oke. Saya berpikir, ini tanpa modal apakah bisa dengan hanya ada potensi? Karena di situ kan mimpi besar saya bagaimana saya menciptakan suatu destinasi pariwisata yang edukatif, Ya. terus dekat dengan alam. Nah, itu perlu modal yang besar untuk infrastruktur. Saya berpikir, sepertinya kalau saya mencari uang bank itu kesulitan. Oke. Itu karena di situ tempatnya jauh. Itu yang pertama. Nanti untuk pemasarannya nanti ya. Iya, iya. Kita awal dulu. Habis itu mencari permodalan di awal itu saya kesulitan. Ya. Yang kedua adalah perizinan pada waktu itu. Perizinan yang sepertinya agak sulit, regulasi dan sebagainya. Tapi saya benar-benar sebelum membangun itu regulasi itu, peraturan itu saya ikuti semua. Iya. Seperti UMPKL, prinsip, termasuk IMB dan sebagainya. Semua diproses. Semua diproses dari awal. Itu hambatan saya. Terus tantangannya adalah di bidang yang pertama adalah cuaca. Iya. Karena kita bicara daerah outdoor, bicara pertanian, kadang-kadang cuaca itu tidak menentu. Itu yang menjadi tantangan kita. Terus yang kedua adalah di pengaturan cash flow. Ya. Di saat naik, di saat turun, Ya. itu tantangan yang luar biasa yang saya hadapi. Bicara pariwisata di saat isu yang tidak baik, contoh kayak kemarin ada longsor di padahal itu di daerah atas di puncak, itu kan jauh dari Bedugul karena kawasan Bedugul begitu luas, kitalah kena. Gitu. Jadi itu juga menjadi suatu tantangan untuk pengaturan arus kasnya sehingga nanti bisa stabil dan terus meningkat. Termasuk juga sumber daya manusia itu jadi tantangan. Iya. Untuk menciptakan suatu pelayanan yang baik, terus memerlukan tenaga yang banyak itu dan terus berganti, kan namanya juga karyawan, ada yang pergi, masuk lagi. Itu bagaimana kita benar-benar bisa mengupgrade services kita. Itu juga menjadi tantangan. Nah, tantangannya di awal pemasaran. Pemasaran meyakinkan orang untuk bisa datang ke tempat kita. Betul. Apa yang kita bisa create, kembali ke value tadi. Apa nilai yang bisa didapat. Itu yang saya tekankan ke customer saya. Kelebihan saya apa? Kelebihan saya tempat destinasi pariwisata tidak hanya rekreasi aja, tapi di situ ada edukasinya. Gitu. Terus bagaimana saya menciptakan suatu branding, di mana branding itu kan janji kita terhadap customer. Ya, bagaimana kita bisa menepati janji kita ke konsumen kita. Kalau kita bicara secara konsisten ya. Jadi kalau kita bicara saya akan memberikan pelayanan yang baik, bersih, nyaman, otomatis kita harus menciptakan tempat kita yang baik, nyaman, dan bersih. Iya, itu. Jadi apa yang saya ucapkan ke customer pada waktu itu, saya sebagai marketing langsung door to door ke sekolah, ke pemerintahan, ke perbankan, itu saya sampaikan seperti itu dan apa adanya. Dan dia datang ke tempat saya, minimal apa yang saya sampaikan itu sesuai dengan ekspektasi mereka dan melebihi dari ekspektasi dia, gitu. Lalu pengorbanannya? Pengorbanannya itu adalah pertama waktu, karena
pada waktu awal merancang itu, waktu untuk tidur pun sangat sedikit. Saya udah biasa dari jam sampai jam 2 pagi, jam 2, 3 pagi untuk meng-create konsep, terus menggambar. Ya. Terus pengorbanan lainnya itu barang-barang pribadi itu saya jual Untuk melanjutkan untuk kebutuhan bisa desilas. membangun. Ya. Ya, bisa membangun pada waktu itu sampai kendaraan pribadi, punya motor itu saya jual semua untuk bisa Tetap mempertahankan usaha itu berjalan. Betul. Terkadang Jadi, kita berbicara bisnis memang tidak bagaimana hanya bicara keuntungan saja, tapi bagaimana mempertahankan usaha itu gitu. Itu yang lebih banyak loh sebenarnya pada usaha yang profit itu lebih banyak kok yang bertahan, mempertahankan usaha. Syukur-syukur kita dapat bonus, usaha itu menghasilkan. Kan demikian. Namun di balik itu tidak selalu usaha itu bicara profit, tapi bicara bagaimana kita mempertahankan dan mengembangkan usaha. Iya. Usaha itu bukan sprint tapi maraton. Oke. Benar kan? Oke. Benar ya? Bisa. Delegasi lah, Pak. Jadi kalau Maraton itu bisa diartikan ke delegasi. bukan maraton itu perlu napas panjang. Oke. Jangan sampai kita burn out. Iya. Itu. Ngerti kan? Tapi kalau seandainya beli sila sepakat nggak kita kapan waktunya kita tahu bahwa kita harus burn out itu dari sebuah bisnis? Anda pernah alami itu enggak? Anda pernah menciptakan sebuah bisnis kemudian bisnis itu harus Anda hentikan? Pernah Anda Untuk rasakan saat itu? ini belum. Belum pernah. Belum pernah. Desilas Anda ciptakan, Astongkara langsung. Oke. Termasuk juga diversifikasi pendapatan ya terus saya kembangkan. Gitu. Sehingga tidak lepas dari nilai intinya. Iya. Gitu. Kuncinya itu. Jadi apa yang menjadi value utama, support dari apa yang kita buat yang baru-baru itu harus mendukung itu. Kalau lepas ya udah. Sekarang ada 20 lebih apa 20 pas jenis 23 activity, 23 activity dalam Desilas Agrotourism. Yang paling membanggakan bagi Anda terciptanya sebuah wahana itu apa? Satu wahana yang paling berkesan dari Anda semua itu. Yang paling berkesan. Ya. Semua berkesan. Semua berkesan. Tapi yang sesuai dengan, karena semua itu termasuk hobi saya. Saya suka adventure, ada ATV. Saya juga suka motor, motor trail. Dan saya juga suka kuda. Gitu. Ada kudanya. Ada kuda, dan sekarang kami bangun Desilas Stable. Itu satu-satunya? Desilas Stable ini bukan. Ada. Kebanyakan yang memiliki stable itu adalah kandang kuda ya, breeding kuda, peternakan kuda tepatnya. Jadi kebanyakan orang asing yang punya. Ya. Gitu. Orang Bali mungkin tidak lebih dari 4 atau 5 lah di Bali. Jadi salah satunya kami di daerah pegunungan memiliki Desilas Stable. Kalau yang paling favorit dari 23 itu oleh konsumen Desilas, wahana yang mana? Yang paling favorit? Untuk saat ini ATV. ATV yang urutan pertama, terus ada yang baru, ada bom car, terus ada kuda juga, 5 besar, termasuk juga Kids Club, dan kincir juga masuk 5 besar. Oke, Lisila. Permasalahan kita adalah memandang bagaimana menjadi seorang pengusaha itu tidak mudah. Terkadang dikaitkan dengan permodalan. Terkadang dikaitkan dengan di mana usaha itu akan dibuat. Kalau di zaman Desilas hadir, itu masih konsep orang berpikir bahwa usaha itu harus di pinggir jalan agar mudah diketahui, pasarnya mudah untuk datang dan sebagainya. Tapi Desilas sudah memilih ada di lereng bukit gitu ya. Nah kemudian bagaimana kita sekarang mendorong generasi lanjutan untuk berpikir untuk menjadi pengusaha. Nah ini kan kalau kita lihat Desilas secara fisik yang sekarang itu kan besar. Orang sudah kalau melawan Desilas itu paling tidak modalnya harus besar. Kalau kita bicara, tapi mereka tidak pernah mengetahui bagaimana proses Desilas itu hadir. Ya seperti kata Blisila tadi bahwa itu bertahap loh. Bahwa ada tantangannya berupa permodalan loh di awal dan sebagainya begitu. Nah kemudian bagaimana seorang Blisila sekarang meyakinkan generasi lanjutan ini untuk kita mulai dari mana ini gitu.
Gimana kira-kira nih ke Desi? Oke. Eh, kebanyakan orang apabila ingin membuat suatu bisnis itu dia modal utamanya adalah uang. Iya. Kebanyakan ya. Tapi menurut saya uang adalah nomor sekian. Seperti halnya tanah subur itu kan berlapis-lapis. Iya. Jadi modal finansial itu urutan keempat atau kelima menurut saya. Yang paling awal itu adalah modal intelektual. Yang pertama adalah modal intelektual. Jadi modal intelektual itu adalah ide, gagasan, termasuk juga ilmu Iya. yang kita dapatkan baik di bangku sekolah, perkuliahan. Kita kan ada hard skill dan soft skill. Oke. Menggabungkan itulah kuncinya. Itu. Yang kedua adalah modal mental. Bagaimana kita memiliki mental yang kuat, tahan banting, berani mencoba, berani mengambil suatu risiko. Wih, itu yang harus kita miliki. Ya. Yang ketiga adalah modal sosial. Modal sosial itu bagaimana kita bisa mencari relasi, mencari teman banyak. Oke. Itu dengan teman banyak kan kita bisa menyampaikan, oh saya punya ini. Gitu. Jadi dan meyakinkan bagaimana kita dalam berteman tuh ya harus punya integritas juga kan untuk menjalin itu. Dan saya sendiri pun merasakan modal sosialnya sangat penting sekali. Makanya saya tergabung di beberapa organisasi. Salah satunya itu di HIPMI. Anda ketua umum BPC HIPMI Tabanan saat ini. Ya, Astengkar. Ya, oke. Selain itu juga ada organisasi tentang pertanian juga saya ikuti, tentang hobi juga saya ikuti. Ya. Jadi kurang lebih ada 5 organisasi yang saya masuk di sana dan itu pun linier dengan usaha saya. Oke. Sesuai dengan apa menjadi bisnis saya. Itu lo sudah ada 4 modal awal yang ternyata bukan uang yang nomor 1. Iya, itu ada modal intelektual, modal mental, modal sosial, yang terakhir adalah modal finansial. Gitu. Ibarat seperti kendaraan, kalau modal finansial itu adalah bahan bakarnya, bukan mesinnya. Bukan mesinnya. Ya, yang tapi mesin, ya mesin itu adalah keren. intelektual, mental dan sosial itu. Jadi finansial adalah bahan bakar untuk kita melaju berjalan. Kan bisa saja berarti modal itu tidak mesti keluar dari kantong. Setuju nggak beli sila dengan itu? Dari kantong kita sendiri. Bisa saja modal itu datang dari kantong orang lain yang percaya dengan kita atas dasar modal sosial itu. Bisa saja. Bisa kan? Iya. Nah, kalau Anda sendiri memandang kalau Desilas itu ada kan produk jasa berarti dalamnya. Bahwa Anda menyediakan jasa fun games, Anda menyediakan jasa foto. Nah, itu produk yang Anda sediakan itu Anda sendiri create itu menjadi sebuah satu kesatuan dalam usaha rekreasi di Desilas. Itu kan lumayan. Kalau soalnya kita tidak bisa memodali diri dengan sesuatu barang konvensional, bisa memodali diri dengan kemampuan jasa kita. Itu ada. Nah, kalau Anda sendiri juga saya tahu seorang yang juga menyediakan jasa event organizer untuk fun game team building itu. Anda pernah turun langsung atau hanya meng-create itu ada di Desilas? Saya awalnya itu semua yang ada di Desilas itu kita analisa dulu. Ya. Jadi dalam pengusaha, kita sebagai pengusaha itu harus pinter. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi masalah dulu. Setelah itu teridentifikasi, kita harus hipotesakan sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Setelah itu validasi kecil-kecilan. Apakah solusi yang saya berikan sesuai dengan kebutuhan konsumen? Itu pertama kan? Iya. Ya, setelah itu baru kita kerjakan. Kita terus kerjakan, berani mencoba dan terus bertumbuh. Dan di situ ada willing to learn, terus belajar. Dan saya sendiri menempatkan diri saya
dari proses dari A sampai Z itu saya harus bisa semua. Gitu. Berarti semua yang ada di Desilas Agrotourism itu Anda bisa lakukan? Dari awal itu saya di sektor pertanian saya harus bisa cangkul. Saya harus tidak jijik melihat kotoran hewan. Itu biasa saya pegang. Setelah itu bagaimana saya bisa menghandle tamu. Contoh misalkan seperti kuda. Itu kan dituntun. Itu pernah saya menuntun tamu. Dengan kuda Anda? Dengan kuda saya. Termasuk juga yang tadi ditanyakan tentang master game. Sebagai master game, sebagai fasilitator, itu pernah saya lakukan. Berkeringat, berjemur, panas-panasan, sampai hitam. Itu sudah biasa. Itu harus dilalui enggak oleh seorang pengusaha baru? Atau mungkin saja dia tidak perlu lalui itu, belajar dari pengalaman Anda itu? Kalau menurut Anda yang mana? Harus dilalui atau tidak harus dilalui? Kalau menurut saya harus dilalui. Harus dilalui. Itu suatu proses. Suatu proses yang nantinya kita dalam bertumbuh itu ada hal yang harus kita tahu supaya nggak nantinya ada celah bagi atau meng-hire tenaga kerja atau pemimpin dalam perusahaan yang kita hire itu ada celah untuk mereka paling dia tidak tahu. Dengan kita sudah pernah melakukannya, jadi kita semua tahu tahap per tahapnya sehingga celah untuk dalam tanda kutip tricky terhadap kita itu bisa diminimalisir. Iya, betul. Priscilla, lalu dari semua penjelasan Anda berkaitan dengan usaha Desilas Agrotourism, termasuk Anda juga penyedia hasil pertanian ke restoran, hotel, dan kafe. Ini kan adalah usaha yang sudah sangat settle dan sudah berjalan sejak tahun 2000 berapa Anda pertama kali itu? 2014. 2014 Anda mulai rintis sampai dengan sekarang sudah 2025 ya. Jadi apa kira-kira solusi yang bisa Priscilla tawarkan kepada generasi muda kita agar dia ikut memiliki sebuah keinginan atau mindset menjadi seorang pengusaha gitu? Dari tadi Anda sudah membagi 4 modal utama. Lalu bagaimana seandainya sekarang kita mengajak anak muda, generasi muda kita untuk menjadi pengusaha, itu apa yang harus Anda bisa bagikan solusinya kepada mereka? Kita harus bisa berpikir, atau saya bisa tarik benang merah dari diskusi ini, eksekusi yang berlandaskan nilai. Jadi kita mempunyai mimpi setinggi langit, terus memiliki uang sebanyak samudra, tanpa eksekusi itu omong kosong. Berarti harus melangkah. Jadi hanya eksekusi aja itu tidak juga bisa. Tapi eksekusi dibarengi dengan nilai itu yang luar biasa. Luar biasa. Itu. Jadi untuk kita anak muda, kita harus yang pertama adalah mimpi. Mimpilah setinggi langit, itu penting. Tapi jangan kasihkan bermimpi, harus bangun, harus kerjakan, berpikir dengan kecerdasan intelektual yang kalian miliki, yang kalian sudah dapat hard skill-nya di perkuliahan, terus diimbangi dengan kemampuan soft skill yang kalian dapat, yang kalian pelajari dengan pengalaman juga, itu harus kita create sedemikian rupa untuk menggapai suatu mimpi. Jangan kasihkan tidur. Kalau terus bermimpi ya akan tercipta itu terus. Gitu. Kenyamanan jadinya, ketiduran terus jadinya. Terus kita harus memiliki mental yang sekuat baja. Di dalam kita melakukan suatu bisnis, otomatis di situ kan ada tantangan, hambatan, pengorbanan, jatuh bangun. Itu harus kita miliki mental yang luar biasa, yang harus kita miliki apabila kita nanti ingin menjadi suatu pengusaha gitu. Terus ada lagi. Ada lagi. Silakan. Willing to learn. Kita harus terus belajar. Jangan sampai bosan untuk belajar. Kita sering membaca buku, nonton podcast, mencari mentoring. Jadi kita bertemu dengan siapapun, kemanapun kita pergi, pakailah momen tersebut untuk kita bisa menumbuhkan, terus bertumbuh.
tentunya untuk karir kita, untuk kehidupan kita. Yang terakhir adalah kita harus menjaga kesehatan kita. Oh, itu terpenting. Itu terpenting. Kalau nggak sehat nggak bisa melanjutkan semua mimpi kita. Karena orang sehat mimpinya banyak, orang sakit mimpinya hanya satu, yaitu sehat. Blisila, terakhir, lalu apa menjadi mimpi lanjutan The Silas Agrotourism 5-10 tahun ke depan ini? Lanjutan tetap saya tertuju pada nilai inti yang tadi, pertanian dan pariwisata. Itu. Untuk jangka menengah itu karena di kawasan Bedugul itu diperlukan suatu tempat akomodasi yang sekarang kan sudah tumbuh glamping, termasuk fasilitas-fasilitas akomodasi lainnya. Saya pengen meng-create tempat akomodasi yang tentunya dengan kenyamanan, dengan fasilitas terbaik, termasuk juga di situ ada fasilitas penunjang kenyamanan tamu, seperti gate masuk, termasuk lobby, itu akan kami create sedemikian rupa sehingga tamu merasa nyaman. Termasuk juga kami akan bangun day club. Day club itu maksudnya adalah tempat untuk makan di daerah pegunungan dengan suasana yang sedemikian rupa. Di situ kita bisa melihat lahan pertanian, ada peternakan dari tempat tersebut dengan background di mana dikelilingi sama hutan. Di sisi barat sebagai backgroundnya itu Bukit Pohen yang sangat hijau sekali. Saya yakin itu akan menjadi suatu tempat yang bagus dan layak untuk dikunjungi. Baik, Blisila. Semoga apa yang Anda rencanakan, baik jangka menengah, jangka panjangnya dapat terrealisasi dengan baik, dilancarkan dan terus bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih, Blisila, sudah mau podcast bersama dengan Jadi Pengusaha. Kita akhiri diskusi kita. Semoga di lain waktu ada kesempatan lagi untuk mengundang Anda dengan materi lainnya, karena masih banyak sekali ilmu yang sepertinya harus Anda bagikan kepada para pendengar podcast ini. Baik, demikian podcast kita pada hari ini bersama dengan owner The Silas Agrotourism. Terima kasih telah mendengarkan podcast Jadi Pengusaha. Semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini dapat menginspirasi Anda. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita hadir juga di Spotify. Anda bisa dengarkan seluruh podcast kita di Spotify. Jadi.